Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or... Halo para pecinta Battletrok The Heaven dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar kalian? Mimin doakan semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya, agar kalian selalu tetap bisa melanjutkan jalan cerita dan petualangan Xiaoyan menuju ranah Daudi tentunya ya. Yuk siapkan kopi dan tetap enjoy mendengarkan cerita dan petualangan Xiaoyan selanjutnya. Kota Feng saat ini sangat berubah selama 2 tahun yang singkat ini. Ini karena Han Feng telah mendirikan aliansi hitam dan telah menempatkan markas besarnya di kota ini. Ini menyebabkan kota kecil ini menjadi kota terkenal di dalam wilayah sudut hitam. Ukuran dan bisnis kota Feng saat ini semuanya jauh dari apa yang mereka bandingkan dengan 2 tahun yang lalu. Sebuah rumah besar berdiri di area luas di tengah kota. Aura sombong yang megah itu adalah sesuatu yang tidak dapat dilampaui oleh satu bangunan pun di dalam kota. Tentu saja menjadi tempat di mana semua orang kuat di dalam aliansi hitam membahas masalah dan rumah Han Feng. Seperti tidak ada satu orang pun di kota yang memiliki keberanian untuk melampauinya. Han Feng saat ini telah menjadi penguasa tempat ini. Statusnya sekokoh batu di bawah reputasi besar aliansi hitam. Tidak seorang pun di seluruh wilayah sudut hitam yang berani memprovokasi dia. Ada cukup banyak sosok manusia yang duduk di dalam aula mansion yang sangat luas. Orang yang duduk di kursi pimpinan tertinggi secara alami adalah kepala aliansi saat ini, yaitu Kaisar Obat, yaitu Han Feng. Tidak jauh dari kiri dan kanan Han Feng adalah orang-orang terkuat di wilayah sudut hitam, yaitu Tuan Emas Perak bersaudara. Di bawah mereka adalah kepala dari berbagai faksi yang telah bergabung dengan Black Alliance. Salah satu dari kepala faksi ini adalah jenis orang yang sangat kuat yang dapat menyebabkan seluruh wilayah sudut hitam sedikit bergetar hanya dengan menginjakkan kaki mereka. Namun orang-orang kuat ini hanya bisa duduk di kursi bawah dalam kesempatan seperti ini. Orang bisa membayangkan betapa ketatnya pembagian posisi seseorang di Black Alliance. Suasana di ruang pertemuan agak menekan. Suasana menekan semacam ini semuanya berasal dari wajah Han Feng yang agak gelap dan suram di kursi pemimpin. Semuanya, tatapan mata Han Feng perlahan menyapu wajah semua orang di aula saat dia berbicara dengan suara acuh tak acuh. Saya pikir kalian semua seharusnya mendengar berita. Bocah kecil bernama Xiaoyan di Akademi Dalam masih hidup. Ada keributan di dalam aula besar itu. Meskipun mereka yang duduk bukanlah orang biasa, ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar nama yang sangat akrab ini. Seorang ahli yang bisa mengalahkan Han Feng adalah seseorang yang tidak boleh mereka remehkan. Pemimpin sekte darah telah mati di tangan anak nakal ini. Jari Han Feng dengan lembut menyentuh sandaran tangan. Kata-kata yang dia ucapkan seperti bom yang mengguncang semua orang sampai mereka tercengang. Meskipun mereka telah menerima kabar dari 2 hari yang lalu, mereka tidak berani mengkonfirmasi kematian Fan Lao. Dengan mengatakan ini sekarang, Han Feng tidak diragukan lagi mengumumkan akhir-akhir Fan Lao kepada semua orang. Meskipun Black Alliance tidak sepenuhnya bersatu, kematian Fan Lao juga menyebabkan mereka berduka atas kerabat mereka. Jelas, yang paling mereka rasakan adalah sedikit kekhawatiran dan kegelisahan. Saat itu kematian Xiaoyan di api surgawi secara langsung atau tidak langsung terkait dengan mereka. Sekarang bocah itu telah hidup secara tak terduga. Kemudian dia tidak akan membiarkan orang-orang yang terlibat dalam masalah ini dengan mudah melarikan diri. Ini jelas terlihat dari cara dia membunuh Fan Lao. Meskipun aku tidak banyak berhubungan dengan bocah itu, aku bisa melihat bahwa dia adalah tipe yang pasti akan membalas dendam. Semua orang yang duduk di sini berpartisipasi dalam serangan diam-diam saat itu, dan saya pikir dia tidak akan membiarkan siapapun pergi dengan mudah. Han Feng mengernyitkan alisnya sedikit dan berkata, kekuatan Fan Lao bisa berada di peringkat 10 besar bahkan jika ditempatkan di seluruh wilayah sudut hitam. Namun bahkan dia masih dikalahkan oleh tangan Xiaoyan. Ini jelas menunjukkan bahwa orang itu mungkin lebih kuat daripada dia 2 tahun yang lalu. Jika dia benar-benar datang dan membalaskan dendam, berapa banyak dari Anda yang duduk di sini yang memiliki keyakinan bahwa Anda dapat melarikan diri hidup-hidup? Tatapan Han Feng melihat ke sekeliling ruangan. Suaranya agak gelap dan serius.
Semua orang di aula saling memandang. Dengan pengecualian dari Gold Silver Brother, semua orang sedikit merajut alis mereka. Wajah mereka sangat jelek. Mungkin ada sejumlah kecil orang di antara mereka yang kekuatannya lebih kuat dari Han Feng. Tetapi tidak diragukan lagi ada celah yang cukup besar antara Xiaoyan yang mampu membunuh Fan Lao dan juga mereka. Jika itu masalah sederhana untuk bertemu dengannya sendirian, apakah mereka bisa melarikan diri adalah pertanyaan yang sangat penting. Lagi pula mereka jelas tahu taktik orang tua Fan Lao itu. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan pihak lain, dia memiliki banyak metode untuk melarikan diri. Namun dia masih dikalahkan oleh tangan Xiaoyan, belum lagi mereka. Kekesaudarahan, dia sendiri mungkin sangat kuat. Tetapi apakah tujuan kita untuk tidak mengakhiri situasi seperti ini ketika kita mendirikan Black Alliance saat itu? Jika dia benar-benar datang dan ingin membalas dendam, banyak ahli dari aliansi hitam kita akan menyerang bersama. Jangan bilang padaku bahwa dia bisa membalikan langit. Keheningan berlangsung sesaat sebelum seseorang lelaki tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang tiba-tiba berbicara sambil tertawa kepada Han Feng. Untuk dapat memiliki tempat duduk di area yang kacau seperti wilayah sudut hitam, seseorang tidak hanya harus memiliki kekejaman, tetapi juga kelicikan. Oleh karena itu, lelaki tua ini telah mengumpulkan seluruh aliansi hitam ketika dia berbicara dengan cara ini. Semua orang di aula akhirnya pulih setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Semua pun tersenyum dan setuju. Han Feng juga tersenyum dan mengangguk di hadapan kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Mereka memang telah mendirikan Black Alliance saat itu untuk menangani balas dendam mencari Akademi Jianan. Pembalasan dendam semacam ini secara alami juga merupakan bagian darinya. Saya telah mengirim beberapa orang untuk menanyakan keberadaan Xiaoyan dari semua tempat. Saya akan memberitahu semua orang saat saya mendapat berita. Saat itu kita bisa bertindak dulu tanpa dia datang untuk mencari kita. Han Feng pun tersenyum saat berbicara, namun kekejaman muncul dari senyumnya. Semua orang di aula menghela nafas lega ketika mereka mendengar kata-kata Han Feng. Xiaoyan akhirnya menjadi duri di hati mereka. Mereka tidak akan peduli dengan reputasi buruk menindas seseorang dengan angka jika mereka bisa menyingkirkannya. Keadilan dan keadilan telah lama dibuang ke saluran pembuangan bau ketika seseorang berada di tempat seperti wilayah Black Corner. Sudut mulut Han Feng bergerak sedikit saat dia melihat bahwa semua orang tidak menyuarakan ketidaksetujuan. Senyuman yang tidak biasa muncul di matanya. Jika kita benar-benar menangkap Xiaoyan saat itu, saya harap semua orang akan menyerahkannya kepada saya untuk ditangani. Sebagai gantinya, saya akan memberi semua orang hadiah yang memuaskan. Semua orang di aula sedikit ragu-ragu ketika mereka mendengar ini sebelum menganggukkan kepala. Mereka tahu bahwa Han Feng sangat mendambakan api surgawi Xiaoyan. Meskipun api surgawi sangat langka, orang biasa mana yang berani memperbaikinya. Jika seseorang ceroboh, berubah menjadi abu oleh serangan balik adalah sesuatu yang dapat dengan mudah terjadi. Oleh karena itu, semua orang mungkin menginginkan api surgawi, tetapi tidak ada yang benar-benar berani menyentuh benda itu. Han Feng melihat semua orang menganggukkan kepala. Meskipun dia tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, dia tidak membuka mulut untuk membantahnya. Dia benar-benar sangat mendambakan api surgawi milik Xiaoyan. Namun hal yang paling dia khawatirkan adalah metode Qi Flame Mantra lengkap yang dipraktikkan Xiaoyan. Sebagai orang yang mempraktikkan Flame Mantra yang tidak lengkap, Han Feng jelas menyadari kekuatan menakutkan seperti apa yang dimiliki oleh metode Qi ini. Seseorang yang dapat mengendalikan banyak api surgawi hanya dengan mempraktikkannya. A Heavenly Flame mampu membuatnya nyaris bertarung dengan elit Douzong dengan kekuatan yang berada di puncak kelas Dou Huang. Jika mereka memperbaiki dan menggabungkan beberapa api surgawi lagi, kemungkinan tidak akan ada orang lagi yang bisa menandinginya di benua itu. Flame Mantra yang tidak lengkap mungkin telah dipelajari oleh Han Feng selama ini, tetapi hanya satu jenis saja, yaitu Sihat Flame yang telah menyebabkan kendalinya terasa agak tegang. Jika dia menelan jenis kedua api surgawi, kemungkinan besar akan ada kemungkinan serangan balik yang cukup tinggi. Han Feng tahu ini lebih jelas dari siapapun di dalam hatinya. Oleh karena itu, dia memiliki semacam rasa posesif yang gila untuk metode Qi Flame Mantra yang lengkap. Selama ini dia bisa menemukannya di Xiaoyan. Dia mungkin bisa memiliki potensi dan kualifikasi untuk melompat ke puncak benua. Tentu saja masalah Flame Mantra terlalu penting. Karenanya Han Feng tidak menyebutkan ini kepada orang lain.
Bagaimanapun metode Qi ini bukanlah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seorang alkemis. Selama tubuh seseorang berada pada afinitas api, seseorang akan memiliki kualifikasi untuk mempraktekkannya. Di masa depan, seseorang bisa memperbaiki dan menggabungkan api surgawi, mendapat kemungkinan pencapaian yang tak terbatas. Bagaimana dia bisa mudah mengungkapkan masalah besar seperti ini kepada orang lain? Orang biasa hanya tahu bahwa dia sangat tertarik pada Xiaoyan karena yang terakhir memiliki api surgawi. Namun mereka tidak tahu bahwa target sebenarnya adalah metode Qi api mantra lengkap yang dipraktekkan oleh Xiaoyan. Selama semua orang di aula mulai merencanakan cara menangkap Xiaoyan, Gold Silver Brother yang tengah tertidur dengan mata tertutup di kedua sisi kursi memimpin tiba-tiba membuka mata mereka. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke langit selatan. Han Feng juga merasakan sesuatu saat wajah Gold Silver Brother berubah. Tatapannya beralih dari aula ke langit selatan. Sejumlah besar aura kuat dengan cepat mendekat dari arah itu. Han Feng tidak asing dengan aura ini. Aura ini kadang-kadang datang dan mengganggu mereka selama 2 tahun ini. Namun setiap kali wajah mereka menjadi pucat dan mereka akan kembali dalam kegagalan. Semua ahli dari Black Alliance di aula melihat perubahan tiba-tiba dalam ekspresi wajah Han Feng dan Gold Silver Brother. Mereka semua kaget, karena kurangnya kekuatan mereka tidak memiliki kemampuan penginderaan yang tajam seperti 3 orang di depan mereka. Saudara Han, saudara emas perak, ada apa? Orang tua berjubah abu-abu dengan wajah seperti elang gelap dengan hati-hati membuka mulutnya dan bertanya. Teman lama kita ada di sini lagi. Orang tua yang mengenakan jubah emas tertawa dengan cara yang aneh saat dia berdiri dari kursinya, tersenyum dan juga menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Mereka segera tiba-tiba memahami karena mereka semua tertawa terbahak-bahak. Orang tua dari Akademi Jainan ini benar-benar memiliki ketekunan yang luar biasa. Setiap kali mereka datang dengan aura yang ganas dan setiap kali mereka melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Alis Han Feng perlahan dirajut bersama di hadapan tawa keras di semua tempat. Dengan bantuan persepsi tertentu antara api surgawi, dia samar-samar bisa merasakan bahwa tampaknya ada aura panas yang sangat familiar yang mendekati di tengah sejumlah besar aura. Selain itu, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, api surgawinya yang menggeliat benar-benar menjadi sedikit tumpul setiap kali dia mengandalkan api hati laut untuk merasakan aura panas yang akrab itu. Situasi semacam ini seolah-olah telah bertemu dengan hal tertentu yang ditakuti. Ekspresi Han Feng perlahan menjadi serius. Shock kemudian ditambahkan ke wajahnya, mampu menyebabkan bahkan si Hot Flame yang menduduki peringkat ke-15 di Heavenly Flame Ranking menjadi takut. Hanya hal menakutkan apa yang tersembunyi di balik aura panas itu guys ya. Oke, kita lanjut di part selanjutnya guys ya.